Karena masjid waktu Nabi itu sangat sederhana. Jadi dindingnya. Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Batu bata tanah yang dikeraskan, lantai juga tanah yang dikeraskan. Kalau orang kencing, kalau orang kencing akan masuk ke dalam tanah itu. Ketika si Badu ini sedang kencing, itu Umar bin Khattab sangat marah, mengambil pedang dan mengancam akan menebas leher si Badu ini. Tapi ini akhlak Rasulullah. Wahai Umar jangan. Biar dia menghabiskan dulu kencingnya. Sehingga si Badu itu menghabiskan kencingnya. Lalu Rasulullah juga menyuruh sahabat yang lain untuk mengambil satu kendi air untuk menyiram. Jadi sudah bersih karena sudah masuk ke dalam tanah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ini akhlak Rasulullah, tidak marah. Karena kalau Rasulullah turut marah, Umar juga turut marah, pasti si Badu ini takut. Waktu takut mungkin dia lari. Akhirnya satu lantai itu kemana-mana kencing kan. Tetapi kalau dibiarkan masuk ke dalam tanah di situ saja. Ini kebijakan Rasulullah, akhlak yang mulia. Yang kedua, di segi kesehatan, kalau orang-orang yang menghentikan kencingnya juga akan mengganggu postratnya, mungkin mengganggu kesehatannya. Maka Rasulullah juga di segi kesehatan membiarkan supaya jangan terganggu kesehatan orang ini. Nah, ini hadis sahih ini yang kita ceritakan, hadis sahih ini tentang kebaikan akhlak Rasulullah. Nah, ada yang hadis kedua sahih juga tentang Daksur. Nah, Daksur ini seorang kafir yang ingin membunuh Nabi. Ya. Jadi Nabi setelah berperang lelah. Lalu Nabi tidur di sebuah pohon, ya, dekat Badar, tidur di situ. Kemudian Daksur itu orang kafir itu mengindap-indap, langsung berhasil mengambil pedang Rasulullah yang di pohon itu. Setelah mengambil pedang di tangannya, Daksur berteriak, "Wahai Muhammad, siapa yang dapat melepaskan engkau dari pedangku ini?" Ya kan? Ini hadis saya juga, riwayat Bukhari Muslim. Lalu Rasulullah cuma mengucapkan kalimat yang paling agung, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi bergetar si Daksur ini. Bergetar tangannya dan jatuh. Pedang itu jatuh. Pedang Rasulullah. Lalu Rasulullah mengambil sekarang pedang itu. Wahai Daksur, siapa sekarang yang bisa melepaskan engkau dari pedangku ini, kata Rasulullah. Daksur, engkau wahai Muhammad. Kalau begitu, pergilah engkau. Jadi Daksur pergi 7 langkah. Kemudian Daksur kembali, wahai Muhammad, saya masuk Islam. Saya mengucap syahadah sekarang. Ini karena akhlak yang luar biasa dari Rasulullah, pemaaf. Jadi cerita-cerita sahih seperti ini sangat banyak, menunjukkan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita dengar dulu dari Aisyah. Aisyah ini binti Abu Bakar, istri Rasulullah, perawan satu-satunya yang gadis. Aisyah
ditanya oleh sahabat, wahai ummul mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Aisyah menjawab, akhlaquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Nah, apa maknanya ini? Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung sebagaimana puncak-puncak akhlak yang ada dalam Al-Qur'an. Apa yang diperintahkan oleh Allah, Rasulullah mengerjakannya, memberi sedekah, makanan kepada fakir miskin, membantu, memberi makanan kepada anak yatim. Itu kan puncak-puncak akhlak. Berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada yang muda, itu puncak-puncak akhlak. Akhlak dengan Allah bagaimana? Akhlak dengan malaikat bagaimana? Akhlak kita dengan sesama kaum muslimin. Nah, semua ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah juga meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Al-Qur'an. Rasulullah tidak pernah dengki, dendam, iri hati, penyakit-penyakit hati tidak ada pada Rasulullah. Kadang-kadang pada manusia itu ada, tapi pada Rasulullah tidak ada sama sekali. Kemudian semua pada diri Rasulullah itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Al-Quran dan mengetahui Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ada di dada beliau. Jadi beliau Al-Hafidh, bukan sekedar Al-Hafidh menghafal, tetapi Rasulullah mufassir, yang ahli tafsir Rasulullah, ahli tafsir. Kemudian kalam-kalam beliau, sabda Rasulullah itu juga disebut bagian dari wahyu, yang tidak mungkin salah. Kecuali hari-hari palsu itu diciptakan oleh manusia. Tetapi hari-hari sahih itu betul-betul dari Rasulullah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi akhlak Rasulullah itu diakui oleh semua orang. Yang pertama diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua diakui oleh manusia, keluarga beliau, diakui oleh para sahabat, dan yang menarik juga diakui oleh orang kafir. Orang kafir, bukan hanya orang kafir modern. Orang kafir di masa Nabi juga sudah mengakui kebaikan akhlak Muhammad, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum Rasulullah menjadi rasul, juga orang-orang kafir itu telah memberi gelar kepada Rasulullah dengan Al-Amin. Al-Amin, orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya karena akhlaknya yang luar biasa. Nah, semua itu kita tinggalkan dan kita bisa telusuri dari hadis-hadis sahih bahwa keagungan akhlak Rasulullah yang luar biasa. Terakhir saya ingin mengutip beberapa pendapat orang modern, orang kafir. Yang pertama kita ambil Michael Hahad, itu seorang Amerika yang menempatkan Rasulullah itu sebagai pemimpin yang terpengaruh nomor 1 di dunia, bisa mengalahkan Tuhan mereka. Jadi orang kafir Tuhannya itu Yesus, Nabi Isa Tuhan. Tapi kata Michael Hahad, itu Isa kurang terpengaruh di dunia. Ketika Isa wafat, itu belum seberapa orang Kristen. Ketika Isa wafat, itu pengaruhnya tidak ada sama sekali. Beda dengan Muhammad. Muhammad sangat terpengaruh. Jadi orang kafir saja, Michael Hahad itu mengakui Muhammad di atas, yang terpengaruh, yang paling baik akhlaknya, yang paling sukses. Tuhan mereka, Yesus Kristus tidak terpengaruh. Dan Michael Hahad itu juga menempatkan manusia kedua bukan dari Kristen dan bukan dari Yahudi. Tetapi manusia kedua diambil oleh Michael Hahad adalah
Umar bin Khattab. Sedangkan Yesus ditempatkan di nomor ke-18. Dan itu memang sebuah realita. Karena Nabi Isa itu hanya menjadi rasul 3 tahun. Ya, kemudian sudah dirafa ke langit. Memang Nabi Isa bagi kita adalah seorang tauhid, seorang beriman, seorang nabi, penghuni surga bersama ibunya Maryam, penghuni surga. Kita tidak sama dengan orang kafir. Orang kafir menganggapnya Tuhan. Bagi kita bukan Tuhan. Nabi Isa itu bukan Tuhan. Manusia biasa seperti kita. Kemudian ada sejumlah orientalis. Orientalis itu adalah orang-orang Kristen atau orang-orang non-Islam yang mempelajari riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Arnaud Taibi, juga sejumlah orang lain, Annemaris Khimar, itu orang Jerman, mengatakan Muhammad Nabi Islam itu adalah satu-satunya makhluk yang paling sempurna, mengungguli semua para nabi, para aulia, para darwis. Darwis itu artinya orang sufi. Kalau ada orang sufi, itu semua di bawah itu. Muhammad yang paling agung. Dan alhamdulillah itu sesuai dengan akidah kita. Kita orang-orang Islam ini Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Kita memang mengakui dan tidak boleh ada lain. Harus Nabi Muhammad. Harus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling agung, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang luar biasa, lebih mulia dari malaikat Nabi Muhammad, ya. Jadi tidak boleh ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, bahwa Nabi Muhammad ini kurang misalnya. Ada nabi lain yang sangat kita kagumi, karena kita bisa ditipu. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Yesus Kristus Nabi Isa itu sangat banyak mukjizatnya, kan? Sangat banyak mukjizat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, membuat burung. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta. Nabi Isa bisa macam-macam lah, mukjizat-mukjizat. Sedangkan Nabi Muhammad tidak diceritakan oleh Allah mukjizat-mukjizat Nabi di dalam Quran, kecuali membelah bulan. Bagi yang ingin menipu anak-anak Islam bisa membanding-bandingkan. Coba kalau Nabi kamu tidak ada mukjizat, sedangkan Nabi Tuhan kami Yesus banyak kali mukjizat disebut dalam Al-Quran. Jadi anak-anak kita bisa tertipu, padahal bukan seperti itu. Jadi satu mukjizat dari Muhammad bisa mengalahkan mukjizat para nabi yang lain. Yang mana? Isra Mi'raj. Al-Quran yang pertama. Al-Quran itu tidak bisa ditiru oleh manusia, tidak bisa ditiru oleh setan, tidak bisa ditiru oleh jin. Al-Quran itu mukjizat yang paling luar biasa. Yang kedua, Isra Mi'raj. Para nabi lain tidak ada seperti itu, abadi mukjizatnya. Jadi Isra Mi'raj itu abadi. Kita masih salat, berjuta-juta, puluhan juta orang masih salat. Itu karena diambil dari mukjizat, dari mukjizat Isra Mi'raj, ya. Al-Quran sampai sekarang masih asli, tidak bisa ditiru manusia. Sedangkan mukjizat-mukjizat para nabi lain, kita tidak pernah meremehkan para nabi lain. Tetapi mukjizat para nabi lain itu sudah berakhir di zamannya. Misalnya Nabi Musa pernah membelah laut, hanya sebentar laut itu terbelah. Nabi Isa pernah menghidupkan orang mati hanya satu kali. Jadi yang jelas, dalam Islam kita tidak pernah membeda-bedakan para nabi. Semua para nabi itu adalah penghuni surga, utusan Allah. Dan semoga kita di hari akhirat bersama para nabi juga nanti, insyaallah.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.